Selamat malam, Pak Jeffrey. Perkenalkan kami dari kelompok satu dengan saya, Hari, ada Wilbert, Garen, Moreno, dan Johansson. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan laporan kami tentang ide kami dalam arsitektur single brand e-commerce dalam platform AWS Cloud. Nah, pastinya sejak COVID-19, demand belanja online telah meningkat drastis. Single brand seperti Nike, Adidas, Apple, Samsung membutuhkan website e-commerce mereka sendiri untuk menjaga kontrol penuh atas brand mereka. Nah, kontrolnya apa? Pastinya itu pengalaman customer, pricing strategy, product presentation yang sesuai dengan brand identity mereka gitu. Nah, selain itu mereka juga dapat mengumpulkan data customer langsung untuk personalisasi yang lebih baik. Tantangan utamanya adalah berbeda dengan marketplace umum seperti Amazon atau Tokopedia yang melayani ribuan seller dengan kompleksitas tinggi. Platform single brand e-commerce memiliki fokus yang lebih spesifik, yaitu pada satu brand saja. Mereka tidak memerlukan infrastruktur tradisional yang sangat kompleks seperti marketplace besar, namun tetap membutuhkan solusi yang reliable dan scalable. Oleh karena itu, serverless computing sangat cocok untuk single brand e-commerce. Karena pada dasarnya mereka tidak serumit dan sefokus seperti Tokopedia atau Amazon, tetapi tetap memerlukan infrastruktur yang solid dan cost efektif. Nah, kenapa serverless computing? Secara perbedaannya adalah seperti infrastruktur manajemennya. Untuk traditional approach, mereka perlu isi to instances, configure load balancer sendiri, setup database juga, OS update juga, security patches juga, dan backup strategies juga gitu. Nah, sedangkan untuk serverless approach, AWS handle semua infrastruktur itu, kita tinggal upload code ke Lambda, dan AWS juga akan memanage server, scaling, patching, dan availability. Di auto scaling juga ada perbedaan. Kalau di traditional approach, kita harus predict traffic secara manual, configure scaling grupnya. Dan pastinya kalau kita under provision, nanti site-nya crash ketika sale. Tapi kalau kita over provision, nanti kita membakar uang gitu. Nah, kalau serverless approach itu Lambda udah otomatis scale dari 0 sampai ribuan concurrent execution dalam detik. DynamoDB juga auto scale, read atau write capacity. Nah, pastinya untuk serverless approach, mereka itu menggunakan sistem pay per use gitu. Jadi Lambda charge per request dan execution time, Dynamo juga charge per write dan read. Untuk traditional approach, kita harus bayar server 24/7. Nah, secara buktinya kita mencari bahwa Neiman Marcus berhasil mencapai pengurangan biaya hingga 90%, peningkatan kecepatan development hingga 50%. Nah, dia itu menggunakan kombinasi AWS Amplify, Lambda, AppSync untuk platform omnichannel dia yang melayani 38 toko department store. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Johansson. Oke, terima kasih. Untuk salah satu bagian utama dari arsitekturnya yaitu content delivery dan front end. Nah, fokus utamanya ada dua. Yang pertama ada web application hosting, di mana nantinya web application akan di-host menggunakan AWS Amplify, yang secara otomatis akan melakukan deployment melakukan deployment dari repository Git seperti React atau Vue.js dengan dukungan custom domain dan sertifikat SSL. Nah, untuk distribusi kontennya, nanti Amazon CloudFront digunakan sebagai CDN-nya atau Content Delivery Network yang akan menyebarkan baik konten statis ataupun konten dinamis melalui ratusan edge di seluruh dunia, sehingga nantinya latensinya akan berkurang dan juga meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian untuk gambar produk, video, serta statik aset lainnya itu bisa disimpan di Amazon S3 yang menawarkan durabilitas dan ketersediaan yang tinggi. Dan seluruh aset ini akan terintegrasi langsung dengan CloudFront untuk pengiriman konten yang efisien dan juga cepat. Lalu untuk yang fokus keduanya yaitu security dan compliance, di mana nantinya keamanan aplikasi web akan dijamin oleh AWS WAF yang melindungi dari berbagai serangan umum seperti SQL injection, cross-site scripting, hingga DDoS. Dan juga nanti WAF ini memungkinkan pembuatan aturan keamanan yang dapat kustomisasi sesuai dengan kebutuhan sistemnya. Selain itu, AWS CloudTrail bisa mencatat seluruh aktivitas API
dan sistem secara komprehensif. Dan juga dia mendukung kebutuhan audit, analisis keamanan, serta troubleshooting dengan jejak log yang lengkap dan juga transparan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Geren. Oke, selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan mengenai API Gateway bagian User Facing Service. Untuk yang pertama ada produk katalog management. Jadi produk katalog management ini menggunakan AWS Lambda untuk menangani pencarian produk dengan cepat. Jadi termasuk ada filter berdasarkan kategori, harga, dan juga rating. Selanjutnya yang kedua ada OpenSearch. Jadi OpenSearch itu digunakan sebagai mesin pencari dengan fitur seperti autocomplete dan pencarian bebas. Selanjutnya yang ketiga itu DynamoDB. Jadi semua data produk kita itu disimpan di DynamoDB yang dioptimalkan dengan query dengan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada User Authentication and Management. Jadi untuk authentication ini kita menggunakan yang pertama ada AWS Cognito. AWS Cognito itu digunakan dalam proses login, pendaftaran, dan juga keamanan akun dan termasuk multifaktor authentication. Selanjutnya ada AWS Lambda, digunakan untuk mengatur dan memperbarui profil pengguna seperti preferensi dan riwayat pembelian. Nah, seperti biasa juga semua data pengguna akan disimpan di DynamoDB. Selanjutnya ada Shopping Cart and Session Management. Jadi yang pertama ada Lambda. Lambda itu yang menangani operasi seperti menambah atau menghapus barang dari keranjang. Nah, data keranjang ini bakal disimpan di DynamoDB, termasuk dukungan untuk pengguna yang belum login. Selanjutnya ada Elastic Cache. Elastic Cache ini digunakan untuk menyimpan sesi pengguna agar tetap aktif dengan performa tinggi. Selanjutnya ada keempat, Order Processing dan Fulfillment. Jadi untuk yang pertama adalah Lambda. Lambda ini menangani logika pesanan seperti validasi stok, ongkir, dan pajak. Yang kedua ada SQS. SQS itu digunakan untuk mengantri pesanan agar prosesnya itu dia tidak bentrok dan teratur gitu. Selanjutnya step functions mengatur alur pemenuhan pesanan dan dari pembayaran sampai pengiriman dengan kemampuan retry otomatis jika terjadi error. Selanjutnya yang kelima ada payment processing. Pada proses ini ditangani oleh Lambda. Lambda ini menghubungkan sistem ke payment gateway seperti Stripe atau Sendit. Sekaligus dia melakukan validasi metode pembayaran dan deteksi penipuan. Nah, data sensitif seperti kartu kredit bakal dienkripsi menggunakan AWS KMS. Dan notifikasi status pembayaran dikirim ke pengguna dan sistem internal bakal lewat SNS secara real time. Berikutnya akan dijelaskan oleh Alessandro Moreno. Oke, yang berikutnya ada recommendation engine. Nah, untuk recommendation engine ini ada dua fungsi, yaitu personalized recommendation dan juga AWS Lambda. Untuk fungsi personalized recommendation, Amazon Personalized ini digunakan untuk memanfaatkan machine learning dan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai berdasarkan perilaku pengguna, riwayat pembelian, dan karakteristik produk. Dan model ini dilatih dan diperbarui secara real time agar rekomendasi itu tetap relevan. Dan untuk AWS Lambda ini dipakai untuk menjalankan logika rekomendasi, yaitu mengambil hasil dari personalize dan menggabungkannya dengan data katalog produk dan juga menampilkannya kepada pengguna. Dan untuk mempercepat proses, hasil rekomendasi itu seringkali disimpan sementara dalam cache seperti Redis. Dan untuk proses selanjutnya yaitu ada customer support dan CRM. Untuk contact center support yang pertama ini, Amazon Connect itu menyediakan layanan pusat kontak berbasis cloud yang lengkap dengan fitur IVR, yang mana IVR ini adalah Interactive Voice Response, dan juga pengalihan panggilan cerdas berdasarkan konteks pelanggan, serta integrasi langsung dengan sistem CRM itu sendiri. Nah, hal-hal ini tentunya membantu agen dalam memberikan pelayanan yang cepat dan personal. Lalu untuk marketing campaigns, Amazon Pinpoints ini digunakan untuk mengirim pesan yang targetkan lewat email, SMS, dan juga notifikasi. Dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh Amazon Pinpoint seperti segmentasi, A/B testing, dan juga analitik kampanye, tim marketing ini dapat menjangkau pelanggan dengan lebih efektif dan meningkatkan hasil kampanye. Dan untuk yang ketiga, AWS Lambda juga dapat digunakan dalam support automation, seperti pengecekan status pesanan, pengembalian
pengembalian barang, atau permintaan umum. Nah, jika digabungkan dengan teknologi Lambda ini dapat menjadi dasar untuk chatbot yang lebih cerdas dan responsif. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan ke API Gateway bagian Operational Service. Untuk bagian Operational Service ini ada dua, yaitu Inventory Management dan juga Analytics and Reporting. Dan untuk Inventory Management ada tiga, yaitu AWS Lambda, yang mana berfungsi untuk memperbarui data inventaris secara real time saat terjadi penjualan, pengembalian, atau pengisian ulang stok. Nah, fungsi dari Lambda Inventory Updates ini dirancang supaya tetap akurat dan juga mencegah terjadinya penjualan melebihi stok. Dan yang kedua yaitu Amazon DynamoDB yang berguna untuk menyimpan semua data inventaris dengan dukungan conditional rights agar data itu tetap konsisten, walaupun ada banyak update yang berlangsung secara bersamaan. Dan untuk yang ketiga, yaitu ada Amazon Event Bridge, yaitu berfungsi untuk mengelola event terkait stok, seperti stok menipis atau pemesanan ulang. Dan Event Bridge ini akan diarahkan ke otomatis ke layanan yang sesuai berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Dan untuk yang uh, operational service yang kedua yaitu ada analytics dan reporting. Untuk fungsi yang pertama yaitu AWS Lambda ETL Trigger, yang mana ini digunakan untuk memicu proses ETL secara otomatis, baik secara berkala maupun berdasarkan event tertentu. Dan Lambda ini mengumpulkan sumber data dari berbagai sumber seperti transaksi dan juga log system. Untuk AWS Glue ini, dia itu mengelola proses ETL, mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis, dan juga menyediakan data katalog untuk eksplorasi data yang lebih mudah. Untuk Amazon Redshift Data Warehouse, itu berperan sebagai data warehouse. Dia juga berfungsi untuk menyimpan data historis dalam jumlah besar, dan dia itu memungkinkan analisis data dengan query yang kompleks secara cepat. Dan yang terakhir, Amazon QuickSight itu berfungsi untuk menampilkan data dari Redshift dalam bentuk dashboard dan interaktif dan laporan visualisasi. Hal ini tentunya membantu tim bisnis dalam membuat keputusan yang cepat dan berbasis data. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya Wilbert. Selanjutnya ada yang namanya proses kerja dan juga contoh kasus. Di mana contoh kasus yang saya ambil adalah gimana kalau misalnya customer melakukan pengembangan produk dengan arsitektur yang udah kami buat. Nah, yang pertama itu adalah akses website oleh pengguna, di mana ada 3 komponen yang digunakan, ada CloudFront CDN dan juga S3, lalu ada Amplify dan juga WF. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya autentikasi pengguna, di mana ada 3 komponen yang digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna, ada Cognito, Lambda, dan juga DynamoDB. Nah, lalu langkah ketiga adalah pengguna dapat melakukan pencarian dan juga penjelajahan produk, di mana ada 5 komponen yang digunakan dalam melakukan pencarian produk. Yang pertama ada API Gateway, lalu yang kedua ada Lambda, ketiga ada OpenSearch, keempat ada DynamoDB, dan juga kelima ada Event Bridge. Nah, langkah keempat adalah bagaimana pengguna dapat melakukan manajemen keranjang belanjanya, di mana ada 4 komponen yang digunakan. Yang pertama ada API Gateway, yang kedua ada Lambda, yang ketiga DynamoDB, dan juga yang keempat ada Elastic Cache. Nah, lalu langkah kelima adalah pengguna dapat diberikan rekomendasi produk, di mana ada 2 komponen yang digunakan, yaitu Lambda dan juga Personalize. Lalu selanjutnya ada langkah keenam, yaitu pemrosesan pembayaran, di mana ada 3 komponen yang digunakan, yaitu ada Lambda, KMS, dan juga SNS. Nah, langkah ketujuh adalah bagaimana pengguna melakukan proses order dan juga pemenuhan, di mana ada juga 3 komponen yang digunakan dalam proses ini, yaitu ada SQS, Step Function, dan juga Lambda. Lalu langkah ke-8 ada dukungan pelanggan dan CRM, di mana dibutuhkan 3 komponen dalam melakukan dukungan pelanggan ini. Ada Connect, Lambda, dan juga Pinpoint Marketing. Nah, lalu yang terakhir adalah adanya analitik dan juga pelaporan, di mana juga ada 3 komponen yang digunakan, ada Lambda ETL Trigger dan juga Glue ETL, lalu ada Receive dan juga QuickSight. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.